Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajuddin. Asal saya dari Dusun Sukorjo, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro. Dan saya saat ini sedang menimba ilmu di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Falah. Dan ini adalah kartu pelajar saya. Yang mana saya saat ini sedang duduk di kelas 11 di SMK Nurul Hidayah Al-Falah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja simak video pidato saya selengkapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa mawalah, amma ba'da. Al-Mukarram, kepada para alim ulama yang sangat saya hormati dan yang saya takdimi, dan kepada dewan juri yang arif dan bijaksana yang sangat saya hormati dan yang saya takdimi, tak lupa kepada pemirsa dan kerabat pidato sekabupaten Mojokerto yang sangat saya hormati dan yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi yang berlapis-lapis, dan di sanalah Allah juga yang menurunkan hujan yang deras maupun gerimis. Pemirsa, inilah potret kekuasaan Allah dan kebesaran Allah yang patut kita syukuri. Perlu kita ketahui bersama pemirsa, bahwasannya orang-orang yang pandai bersyukur hidupnya akan makmur. Orang-orang yang pandai bersyukur akan dijauhkan dari sifat kufur. Orang-orang yang pandai bersyukur insya Allah akan dijauhkan dari siksa kubur. Untuk itu, pandai-pandailah kita untuk bersyukur. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada seorang orator yang tak pernah menjadi koruptor, seorang orator yang tak pernah menaiki sepeda motor, seorang orator yang telah membawa kita dari zaman unta hingga ke zaman mobil Toyota, yang telah membawa kita dari pahitnya perang Badar sampai nikmatnya telur dadar. Ialah tiada lain tiada bukan, ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong umatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul seorang tokoh kiai yang menginspirasi. Tokoh ini bukan hanya sekedar kiai dan guru, tetapi juga seorang pejuang dan pendidik yang telah memberikan teladan dan ilmunya kepada umat Islam di Indonesia, yang warisan ilmunya masih terasa hingga saat ini. Beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di kota Jombang pada tahun 1871. Sejak muda, beliau telah menimba ilmu dari berbagai pondok pesantren dan bahkan sempat belajar di kota Mekah. Salah satu hal yang menonjol dari keteladanan beliau adalah semangat keilmuannya yang begitu luar biasa. Dan sudah kita ketahui bersama pemirsa, bahwasannya beliau adalah seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu yang tidak bisa diragukan lagi. Meski begitu, dengan kedalaman ilmunya tersebut, beliau tidak pernah menduduki jabatan tinggi di dalam hatinya. Justru dengan kedalaman ilmunya tersebut, beliau menjadi pengayom yang rendah hati, yang belas asih, serta bisa toleransi. Beliau juga telah mengajarkan mengenai tujuan utama mencari ilmu adalah untuk diajarkan dan diamalkan, agar ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, dan juga bisa menjadi bekal kelak di akhirat. Beliau juga telah mendirikan pondok pesantren di kota Jombang yang bernama Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang mana pondok pesantren Tebu Ireng ini adalah nominasi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Selain itu,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dikenang karena kepergiannya yang begitu besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satu ajaran beliau yang paling terkenal adalah Hubbul Waton Minal Iman, yang artinya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Melalui ajaran ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwasannya mencintai tanah air adalah bentuk pengamalan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga beranggapan bahwasannya menyerah kepada penjajah adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Melalui fatwa monumental yang dikenal dengan resolusi jihad, beliau mengumpulkan para santri untuk mempertahankan bangsa Indonesia dari agresi penjajah dengan semangat jihad fi sabilillah. Melalui fatwa ini membangkitkan semangat para santri terutama di Surabaya yang menjadi pemicu pertempuran 10 November tahun 1945. Melalui perjuangan ini menunjukkan kecintaannya yang luar biasa terhadap tanah air Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut kita bisa belajar bahwasannya sosok ulama yang sejati tidak hanya pandai dalam ilmu agama, namun juga peduli terhadap bangsa, nasib bangsanya untuk selanjutnya. Marilah kita bersama-sama merenungkan mengenai pesan-pesan beliau. Salah satu pesan beliau yang terkenal di kalangan para santri adalah, siapapun yang mau mengurus Nahdlatul Ulama, maka akan aku jadikan santriku. Barang siapa yang menjadi santriku, maka akan aku doakan husnul khotimah sampai keturunannya nanti. Pesan ini bukan hanya mengenai tentang mengurus organisasi, namun juga mengenai tentang melanjutkan perjuangan beliau dalam mengabdi pada umat dan bangsa. Marilah kita meneladani perjuangan beliau dengan cara belajar bersungguh-sungguh, berbuat baik kepada sesama, serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah senantiasa memberikan kejayaan dan keberkahan kepada SMK Ma'arif dan Pondok Pesantren se-Mojokerto khususnya, dan umumnya pondok pesantren se-Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kisah inspiratif Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut bisa menginspirasi kita semua menjadi pribadi yang bisa lebih baik lagi. Apabila ada kelebihan, itu berarti datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan, itu berarti datangnya dari saya. Ada sebuah makalah yang mengatakan, "Undur makalah wala tandur manqalah," yang artinya, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Saya Muhammad Sirajuddin, mulai awal hingga akhir, apabila ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirat, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.